Pernyataan Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, bahwa banyak sarjana di NTT tidak laku dan secara khusus menunjuk sarjana peternakan dan sarjana pertanian, membuat dosen Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana gerah. Pernyataan beliau bisa saja benar, tetapi pernyataan tersebut menjadi bola liar karena tidak disertai data dan fakta, ujar Insinyur Umbu Laya Sobang MSI, Minggu, tanggal 5 September tahun 2021. Alumni sekaligus dosen pada Fakultas Peternakan Undana tersebut mengatakan, jika dilihat dari data yang juga merupakan produk Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, tertera jelas bahwa struktur ekonomi di NTT tahun 2020 dari sektor pertanian secara umum termasuk peternakan masih dominan memberi kontribusi sebesar 28,51%. Artinya bahwa pendorong berkembangnya sektor lain baik sekunder dan tersier masih ditentukan sektor ini, belum lagi untuk mendukung sektor pendidikan untuk kuliahkan anak dari hasil ternak dan pertanian, bisa membuat rumah yang layak karena jual ternak, untuk biaya kesehatan yang mahal jual ternak, belum lagi sebagai buffer ketika terjadi rawan pangan, paparnya. Jika bicara antar pulau ternak dan saya pikir data ini ada di provinsi, di mana setiap tahun NTT antar pulaukan ternak besar sapi, kuda, kerbau bisa 50.000 ekor dan jika dikonversi ke rupiah dengan rata-rata 8 juta rupiah per ekor, maka peternakan sudah memasukkan 400 miliar per tahun dari Jawa ke NTT. Umbu Laya memberi gambaran bahwa ada banyak masyarakat NTT yang justru hidup dari usaha dan niaga ternak, dan itu merupakan usaha rakyat sendiri, bukan karena upaya pemerintah. Sampai saat ini belum terdengar ada usaha peternakan yang dikelola pemerintah dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pendapatan daerah. Menurut Umbu Laya, jika gubernur ingin mengevaluasi tingkat pengangguran sarjana di NTT, maka harus memiliki data yang memetakan tingkat pengangguran sarjana berdasarkan kompetensi keilmuan. Apa benar yang menganggur itu hanya dari alumni peternakan dan pertanian? Kalau mengatakan bahwa sarjana peternakan dan pertanian tidak laku, terus bagaimana dengan kompetensi ilmu lain seperti fisip, hukum, MIPA? Jika semua sarjana sudah bekerja dan terserap, kenapa ekonomi NTT tidak bergerak maju? Umbu Laya mengatakan, pengangguran intelektual yang ada di seluruh Indonesia, termasuk NTT, siapa yang harus disalahkan? Apakah hanya lembaga yang melahirkan sarjana atau juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang tidak menyiapkan lapangan kerja? Menurut saya jauh lebih penting Pemda terbuka untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi ketimbang saling menyalahkan. Yang ada di depan mata kita sekarang adalah kebijakan Merdeka Belajar Kampus. Merdeka untuk menyiapkan SDM yang handal. Apakah Pemda baik provinsi atau kabupaten siap bekerja sama dengan perguruan tinggi di NTT guna menerjunkan mahasiswa selama 1 atau 2 semester ke desa-desa guna membantu menggerakkan sektor pertanian dan peternakan? Kalau poin ini belum kita lakukan, maka hemat saya janganlah kita saling menyakiti sebagai sama saudara di daerah ini, dan kita belajar menyelesaikan tugas kita masing-masing. Jika gubernur ingin kami bantu, silakan luangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami semua. Terima